Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala, rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim. Hadratal mukarramin, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bapak Ibu semua yang hadir, santri mukim, santri kalau, semua jamaah binaan Al-Hadid, wabil khusus kepada tamu kita tercinta, rombongan Ustadz Sugeng dari FKDI Solo, yang alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini bisa berbagi pada kita lewat kegiatan iftar jama'i sesuai dengan sabda Nabi yang namanya orang puasa itu kebahagiaannya ada dua ya. Yang pertama, farhatani indal iftar ya. Adalah kebahagiaan orang puasa adalah ketika dia berbuka puasa. Makanya kalau udah buka puasa senang. Maka tadi Ustadz Sugeng ada yang buka puasa sebelum waktunya ya. Jam 12 sudah buka puasa, Masya Allah ya. Jadi kelihatan pada seger-seger gitu. Tapi nggak apa-apa ya. Karena puasa itu adalah ibadah sirriyah ya. Waktu kemarin pengajian sudah habis bahas gitu ya. Ibadah yang rahasia. Ya, rahasia antara hamba dengan penciptanya. Maka tidak semua orang mendapatkan hidayah untuk bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik dan benar. Baik ya, masyarakat muslimin, Abi cuma mau menceritakan ini. Dulu hawa nafsu itu di awal diciptakan sama Allah, ada cerita yang menarik. Jadi kita ulang sedikit ya. Manusia itu kan adalah makhluk ciptaan Allah yang terbaik. Khalaqal insana fi ahsani taqwim ya. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan sama Allah dikasih dua kelebihan. Dikasih akal dan dikasih hawa nafsu. Kalau malaikat dikasih akal, tidak dikasih nafsu. Kalau binatang dikasih nafsu, tidak dikasih akal. Ya. Tapi manusia itu karena imannya al-imanu yazid wa yanqus, naik turun. Kalau imannya malaikat itu ajak. Kalau imamnya para nabi naik terus ya. Tapi kalau imamnya Abi Yusuf, Ustadz Sugeng dan rombongan tim hadro, ibu-ibu semua bapak-bapak naik turun. Kalau turun susah naiknya, kalau naik gampang turunnya. Itulah iman kita ya. Kalau kita manusia melakukan perbuatan yang mulia, maka derajat kita bisa melebihi malaikat kan begitu. Tapi kalau kita melakukan perbuatan yang terhina, maka derajat kita bisa lebih rendah dari binatang ya. Balhum abdal kata Allah ya. Kal an'am balhum abdal wa ulaika humul ghafilun, kalau di Al-Qur'an bilang gitu ya. Seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah dari binatang ternak, dan mereka itu adalah orang yang ghafilin ya, orang-orang yang lalai dari perintah Allah. Nah, hawa nafsu itu di awal diciptakan sama Allah, dipanggil ya di hadapan Allah. Kemudian Allah tanya, man ana wa man anta gitu. Siapa saya, siapa kamu? Gitu ya. Nah, jawaban si hawa nafsu apa? Luar biasa. Allah udah tahu jawabannya apa, cuma Allah pengen tes. Jawaban si hawa nafsu apa? Anta wa anta, ana wa ana gitu. Ya, kamu ya kamu, saya ya saya. Kira-kira kurang ajar nggak nih? Sontoloyo ya kalau katanya ya Ustadz Sugeng ini ya. Jadi hawa nafsu itu di hadapan Allah sang pencipta yang baru diciptakan. Habis diciptakan sama Allah dipanggil, di hadapan Allah ditanya, kamu tahu nggak siapa saya dan siapa kamu? Jawabnya enteng, kamu ya kamu, saya ya saya. Ya ini kan rasopan tenan gitu ya di hadapan Allah begitu gitu ya.
Lantas kira-kira Allah marah tidak? Marah. Allah perintahkan malaikat cemplungin rokok 1000 tahun. Dikasih hukuman ya. Masuk neraka 1000 tahun. Selesai 1000 tahun Allah panggil lagi di hadapan Allah. Allah kembali tanya, ya. Wa man ana wa man anta. Siapa saya, siapa kamu? Begitu kan Allah. Jawabannya ternyata masih kurang ajar. Ana wa ana, anta wa anta. Ya. Kamu ya kamu, saya ya saya. Waduh, padahal udah baru keluar dari neraka 1000 tahun. Masih kurang ajar. Marah Allah. Allah panggil lagi malaikat, tapi kali ini nggak dicemplungin rokok, kan udah pernah 1000 tahun. Allah kasih ya di tempat yang namanya Zamzahira namanya. Ya. Jadi tempat ini tempat yang paling dingin di dunia, di jagat raya. Ya. Kutub utara, kutub selatan itu kalah dinginnya. Tidak ada tempat yang paling dingin di jagat raya selain tempat yang namanya Zamzahira ini. Ya. Masukin di situ. Wah, udah bukan beku lagi pokoknya. Ya. 1000 tahun. Selesai masa hukuman 1000 tahun, dipanggil lagi sama Allah. Di hadapan Allah, kembali Allah mengajukan pertanyaan yang sama. Sama yang namanya si Hawa nafsu. Punya nggak ibu Hawa nafsu? Punya? Punya. Bapak punya? Ya, salah satu bukti punya hawa nafsu, punya suami, punya istri, punya anak. Gitu, itu termasuk contoh hawa. Tapi itu nafsu biologis. Nafsu banyak, Pak. Ya, buka puasa juga termasuk hawa nafsu. Nah, orang hawa nafsu nggak selera mangan kan gitu ya. Jadi itu termasuk hawa nafsu juga. Marah, benci, dengki, ya, ngersulo itu termasuk hawa nafsu. Ya. Kemudian rakus, ya kan, suka korupsi, suka makan riba misalnya, itu termasuk hawa nafsu. Nah, hawa nafsu kembali dari hukuman di tempat Zamzahira ini dipanggil sama Allah di hadapan Allah, jawabannya masih sama. Ditanya siapa saya, siapa kamu, jawabannya masih kamu ya kamu, saya ya saya. Waduh, gitu ya. Ini benar-benar kurang ajar ini makhluk yang namanya hawa nafsu. Allah nggak kalah dong, kan penciptanya. Lantas kemudian dia dikurung di satu tempat, ya, di mana di tempat itu biasa aja, kayak model Al-Hadid 2 lah, diisolasi di kamar, gelapin, ya kan, nggak dikasih alas tidur, pokoknya nggak dikasih makan, nggak dikasih minum sama Allah dia si hawa nafsu ini. Nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, pokoknya nggak boleh komunikasi sama siapapun. Nah, baru hawa nafsu itu kalahnya di situ. Sehari, 2 hari, 3 hari dia sudah teriak, ya, sudah nggak betah. Selama seminggu, selama sebulan dia sudah menjerit-jerit, ya, minta dibebaskan, ya, udah nggak kuat karena nggak makan, nggak minum, nggak boleh komunikasi sama siapapun gitu ya. Teriak-teriak ampun ya Allah, baru tuh, ya, ngaku sama Allah, teriak-teriak baru sebulan padahal di neraka 1000 tahun nggak kapok. Di tempat yang namanya Zamzahira itu di 1000 tahun juga nggak kapok. Cuma diisolasi di Al-Hadid 2, ya, hawa nafsu kalah, ya. Lantas sama Allah dikeluarin sama Allah, dipanggil lagi sama Allah, ditanya man ana wa man anta. Sujud hawa nafsu, minta ampun sama Allah. Anta rabbuna wa ana abduka ya Allah. Wow. Kalahnya hawa nafsu itu gara-gara dikurung, orang DKI mangan, orang DKI ngombe, orang DKI komunikasi, orang sekali HP, kalah hawa nafsu. Ya, baru hawa nafsu itu mengakui Allah Tuhannya dan dia adalah hambanya. Jadi, ya, kenapa kita disuruh puasa? Karena puasa itu musuhnya. Nah, ya Bu ya. Dan kita itu sering kalahnya sama siapa? Hawa nafsu. Maka hadis yang mengatakan wasufsidatis syayatin, kalau bulan Ramadan setan itu dibelenggu, bukan setannya, bukan buto ijo yang dirantai. Maksudnya setan itu kan disebut katanya kata syaiton, bukan iblis. Syaiton itu sifat-sifat buruk yang ada dalam hawa nafsu dari kita itu yang harus dibelenggu dengan puasa. Jadi bukan terus, lah kok Ustadz Sugeng lewat gang kuburan masuk pondok Al-Hadid
Malam-malam berterawih kok masih ngeliat pocong, masih ngeliat kuntilanak, katanya dibelenggu gitu ya. Ya karena memang maknanya bukan setannya, makhluknya yang dibelenggu. Dengan puasa kita bisa membelenggu hawa nafsu kita, yang hawa nafsu itu dikendalikan oleh setan, kan begitu. Makanya kita disuruh sama Allah, wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata buat kamu. Ya. Makanya kalau mau Ramadan ada spanduk tulisan selamat datang Ramadan, selamat tinggal maksiat. Ya toh? Karena pikirannya yang dibelenggu itu setan dalam bentuk makhluk. Ya, jebule yang Ramadan masih banyak orang yang maksiat. Ya kan? Makanya begitu selesai Ramadan, selamat tinggal Ramadan, selamat datang. Nah, maksiat yang balik lagi taubat sambal tadi. Ya, makanya kemudian dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum. Ya, belum kamu itu disebut beriman, belum dicatat, belum dimasukin kamu itu ke dalam golongan orang yang beriman atau hamba-hamba Allah yang beriman, ya kan? Ya. Hatta yakuna hawahu, sampai kamu bisa mengendalikan hawa nafsumu, ya, tabaan lima ji'tubi. Sampai betul-betul hawa nafsumu itu bisa kamu dudukkan menurut petunjuk yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita masih memperturutkan hawa nafsu, puasanya tidak akan pernah berhasil. Yang kita dapat cuma haus dan lapar saja. Ya, sementara pahala puasa yang kita idam-idamkan tidak kita dapat. Lantaran apa? Lantaran tadi kita mengikuti makhluk yang namanya hawa nafsu yang paling ngeyel sedunia. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, bisa dilihat orang yang tidak pernah puasa, orang yang dipenuhi dengan hawa nafsu. Banyak orang korupsi, dicek mesti posone orang benar. Orang yang sering selingkuh, dicek mesti posone orang benar. Orang yang sering makan riba, mesti posone orang benar. Kalau dia puasa Ramadannya benar, maka dia berhasil akan bisa mengendalikan hawa nafsunya. Bukankah dulu Nabi Muhammad SAW ketika selesai perang Badar, ya, perang Badar itu kan terjadi di bulan Ramadan, ya, 300 tentara Muslim melawan 1000 tentara kafir, ya, maka disebut perang Badar karena perang pertama kaum muslimin yang besar waktu itu, ya. Dan di bulan puasa, yang menang siapa? Umat Islam. Begitu selesai perang Badar, Nabi bilang sama sahabat, kita baru pulang dari perang yang kecil. Sahabat bingung, oh perang kecil, namanya aja perang Badar. Emang ada perang yang lebih besar lagi ya Rasulullah? Ada. Perang apa? Wong ini aja udah perang paling gede menurut sahabat gitu ya. Kok masih ada yang lebih besar dari perang Badar? Perang melawan hawa nafsumu. Jadi ibu-ibu hati-hati ketika ibu di apa namanya tuh kodratnya ibu-ibu adalah sebulan pasti bakal keok tidak puasa, karena fitrahnya perempuan pasti ada tamu, ya, tamu khusus tiap bulan kan begitu. Nah, ketika masa itulah ibu-ibu menjadi rentan. Tapi itu masih wajar. Yang aneh ini bapak-bapak nggak pernah haid, lah kok bolong posone. Gitu. Ibu-ibu saja rawan. Kenapa? Karena dalam 1 bulan puasa, kecuali yang sudah menopause, sudah nenek-nenek, ya kan udah nggak datang lagi tamunya, aman puasanya sebulan. Nah kalau yang masih ya aktif, masih produktif maksudnya, pasti tiap bulan ada itu, entah seminggu ya kan, entah 10 hari kan, gitu, bolong puasanya. Itu rentan. Kenapa? Rentan dikendalikan oleh hawa nafsu. Nah, bapak-bapak ternyata lebih parah. Ibunya ditanya, Bu, ibu batalnya berapa? Pulang ke poso tahun ini 7 hari, Pak. 7 hari nggak puasa itu karena 7 hari sedang datang bulan lah bapaknya. Bapak pinten? Rong minggu aku. Lah kan aneh. Lah kok bapaknya malah bolongnya lebih banyak daripada ibunya?
Kenapa? Nggak bisa lepas yang namanya udut. Iya. Bukan nggak boleh, Pak. Al-Hadid tidak mengharamkan rokok. Di sini bebas mau ngerokok boleh. Ya, silahkan. Walaupun saya tidak merokok, tapi saya tidak mengharamkan rokok. Monggo, silahkan. Ya. Tapi kalau kemudian puasa masih ya menggantungkan ya imannya sama rokok, nah kan repot ya. Kalau buka puasa boleh, silahkan merokok. Tapi kalau puasa merokok batal nggak? Ayo batal, ya batal. Nah ini mau tanya sama Kiai NU, mau Kiai Muhammadiyah, sepodo jawabannya. Ngerokok puasa itu batal, walaupun Kiai NU banyaknya pada ngerokok. Nih poso ya orang rokok kan gitu. Gitu ya. Nah itu kadang-kadang gitu. Tapi kadang-kadang bapak-bapak bukan cuma karena puasa. Ya, inilah uniknya laki-laki itu di situ, Bu. Ya, kadang lelaki itu malah lebih parah dari perempuan. Ya. Nah itu yang kakinya gelantung-gelantung di warung itu laki-laki apa perempuan kebanyakan? Wong lanang mesti ya toh. Alasan buruh, rakwat, poso, gitu. Ya, padahal cuma alasan aja ya. Banyak juga yang buruh tapi tetap puasa. Ya. Alasan sakit, baru sakitnya cuma sakit perut ya. Karena gara-gara mungkin masuk angin sudah nggak puasa kan itu ya. Nah itulah kadang-kadang justru laki-laki itu lebih lemah dari perempuan. Andai kata perempuan itu tidak haid seperti yang ibu-ibu yang menopause, banyak yang puasanya sebulan penuh. Jadi kalah Pak kita laki-laki kadang sama ibu-ibu ya. Terus ngajinya lebih sering, lebih rajin ibu-ibu, gitu. Ya, nah. Kemudian ke masjid sholat ya jamaahnya yang lebih banyak ibu-ibu, puasa yang banyak batal justru malah bapak-bapak kan gitu ya, jadi aneh ya. Jadi kembali lagi ke hawa nafsu tadi. Ini ya Bapak Ibu ya, makanya sama Allah itu kita manusia ini menjadi istimewa, menjadi mulia karena tidak ada yang sanggup ya yang namanya mengendalikan hawa nafsu kecuali manusia ya. Malaikat kalau dikasih nafsu kacau itu. Ya, kacau. Makanya kemudian yang dikasih hawa nafsu ya adalah manusia. Binatang dikasih tapi nggak dikasih akal. Sama ya. Jadi imbang sama malaikat, cuma bedanya malaikat dikasih akal nggak dikasih nafsu, binatang dikasih nafsu nggak dikasih akal gitu ya. Tapi manusia dikasih kedua-duanya. Ya. Nah, makanya Ramadan tahun ini ya, mari Pondok Pesantren Al-Hadid mengajak kita. Betul Ustadz Sugeng tadi bilang, puasa kita ini sudah puasa yang ke-13 misalnya, hari ini. Apakah lantas kemudian sudah terlambat untuk memperbaiki puasa kita? Enggak, belum. Belum selesai. Ya, belum selesai. Jadi yang sampai hari ini merasa, ya Allah kok bener ya, kata Abi Yusuf itu, saya selama puasa 13 hari ini kok rasanya nggak membekas ya. Kok rasanya biasa-biasa wae. Kok ketoke kok ya podo karo tahun wingi gitu loh. Saya belum bisa merasakan apa sih puasa itu yang nikmat yang bisa saya dapatin kan gitu. Nah ini harus diperbaiki. Kenapa? Kadang hawa nafsu itu membuat kita itu puasa itu sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Contoh sama, yang namanya buka puasa, ya kan, walaupun sama waktunya nggak mungkin berubah, yaitu ketika maghrib, tapi cara kita makan sama. Tiap kali Ramadan yang namanya buka puasa, batal puasa, semua yang ada di meja makan itu ludes, pindah ke dalam perut. Ibu, bapak boleh percaya boleh enggak? Ya kan, santri saya ini yang kurus nih, berdiri Bagas coba, suruh berdiri. Ini, lihat size-nya, ukurannya sama saya, gede mana? Ya gede saya lah, mata kita nggak mungkin salah kan gitu ya. Tapi kalau suruh makan, banyak dia apa banyak saya? Percaya boleh enggak, banyakan dia daripada saya. Ya, duduk guys. Ya, contoh itu. Jadi bentuk fisik tidak ya jadi jaminan. Kenapa? Yang membedakan itu hawa nafsunya lah. Dia kalau makan raumum kayak demit mangan sajen loh. Ya. Udah ngambil Ustaz Sugeng, ada lagi tuh. Muridnya Ustaz Sugeng itu banyak juga makannya. Ya. Udah 2 bungkus, ya kan? Wah, masih ada sisa kotak. Bawa lagi. Bar terawih masih mangan. Wah, dia
Jam 12 lapar, makan lagi gitu ya. Sahur masih makan lagi. Jadi kita puasa ini gimana mau mendapatkan predikat takwa, mau bisa mendapatkan pahala yang besar dari Allah kalau ternyata cara kita tiap tahunnya sama. Nggih betul. Yang sama lagi ibu-ibu, mesti kalau sore ya udah pada sibuk tuh ke pasar. Kan gitu. Cari belanjaan itu rutinitas sama. Coba ibu ganti. Menjelang puasa bukan ke pasar. Bukan berarti ibu nggak masak. Ya, coba dirubah caranya, jadwalnya dirubah. Saya nggak kepengen jadwal saya puasa kok kesehariannya sama seperti tiap tahun begitu aja. Ntar nih kalau udah mulai 20 hari, udah lebih parah lagi. Ya, makanya di Al-Hadid, dari awal Pondok Al-Hadid berdiri, sampai sekarang tidak ada istilah libur Ramadan. Semua jadi santri Al-Hadid harus siap kalau mau pulang, kalau masih ada keluarga, silakan pulang setelah selesai sholat Idul Fitri. Ramadan tidak ada yang boleh pulang. Semua tetap di pondok sampai selesai Ramadan. Semuanya berkhidmat. Kenapa? Karena kita nggak mau menyia-nyiakan kesempatan Ramadan yang cuma setahun sekali ini. Sementara kita lihat ya, kalau sudah 10 hari terakhir, masjid-masjid sudah pada sepi. Gitu? Ya, majelis-majelis sudah mulai libur. Yang justru ramai, padat, merayap luar biasa itu pasar-pasar, toko baju, ya kan, bahkan mohon maaf, perempatan-perempatan juga dipenuhi orang dagang semuanya. Bukan berarti salah, tidak. Cuma kenapa kok harus rutinitas seperti ini sama tiap tahun? Gimana mau berubah umat kita kan gitu ya? Kan harusnya ya. Kita menjelang akhir Ramadan dulu para sahabat itu justru semakin ramai masjidnya. Kenapa? 10 hari terakhir sahabat Nabi dan para sahabat tidak ada yang pulang ke rumahnya. Semuanya itikaf di masjid. Ya, makanya mereka maju Islamnya. Sementara kita masih khawatir nanti nggak dapat THR. Ya kan? Ustaz Sugeng juga udah mulai siap-siap sehingga THR aku sopo. Ya kan? Nggak ada ya, Gusti Allah nanti ngasih THR ya kan. Udah pusing mikirin baju baru. Wah, ibu-ibu kalau mau baju baru di Al-Hadid aja Bapak. Itu tadi Ustaz Sugeng bawain baju-baju. Ya. Banyak malah. Ya. Baju-baju layak pakai, ya kan? Jadi kalau mau, monggo silahkan nanti gitu ya. Buat Ramadan. Karena insya Allah juga masih banyak baju-baju yang bermanfaat ya. Nah, baik Bapak Ibu rahimakumullah, karena sebentar lagi berbuka, Abi berharap mudah-mudahan dengan Bapak Ibu mengetahui sejarah diciptakannya hawa nafsu ini, kita jadi lebih berhati-hati. Yang menjadikan kita ngeyel, dablek, ya kan, kadang diingetin sama kiai, sama ustadz nggak mau dengerin, ya itu karena kita memperturutkan hawa nafsu. Makanya harus kita kendalikan hawa nafsu itu dengan berpuasa. Selesai Ramadan, kita juga masih disuruh puasa, namanya puasa sunnah, supaya apa? Hawa nafsu kita tetap bisa terkendali. Ada namanya puasa sunnah Senin, Kamis, ya toh. Wabil khusus buat ibu-ibu, bapak-bapak yang banyak utangnya, puasa Senin Kamis. Kenapa? Karena napasnya juga tinggal Senin sama Kamis nih. Ditenteng mau bayar utang kan gitu ya. Nah, ya kepengen istiqomah puasa Daud, ya kan, sehari puasa sehari tidak, ya kan, minimal puasa Ayyamul Bid, ya kan, puasa setiap tengah bulan, ya toh. Dan puasa yang lain, yang penting jangan puasa-puasa yang tidak diajarkan oleh Nabi kita, ya, puasa muti, puasa wisol misalnya ya, atau puasa-puasa karena syarat dukun ya misalnya, ya itu jangan dikerjakan. Kenapa? Karena itu tidak barokah ya. Karena puasa kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk jin, ya, setan, demit, dan lain sebagainya. Baik, itu saja. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Sugeng dan rombongan dari FKDI. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan beliau dengan balasan yang lebih baik lagi. Ya, ini kemarin buka puasa juga, ya kan. Makanya habis sholat kok kelihatannya malah jadi agak semrawut gitu ya. Jadi hari ini kayaknya mendingan
kita tuntaskan makannya, ya kan? Tentu dibatasi waktu. Habis itu sholat, habis sholat baru kita tinggal menunggu datangnya waktu Isya, ya. Kalau kemarin tuh apa kocar kacir gitu ya. Jadi hari ini kita coba yang makanan yang sudah ada monggo di dahar, yang mau makan nanti boleh karena bentuknya nasi kotak ya kan. Disimpan nanti juga boleh, takjilnya monggo dinikmati semuanya. Hidangan dari Bapak Haji kita sebut ya biar kita apa namanya itu bisa mendoakan supaya berkahnya untuk beliau. Makanan yang kita terima hari ini adalah sedekah dari Bapak Haji Subhi bin Thohir bin Mali. Juga Al-Quran, Alhamdulillah kita dapat Al-Quran pada pesan Al-Hadid. Nanti kalau membutuhkan Al-Quran boleh menghubungi kami dari Yayasan Cinta Anak Yatim. Kita bacakan Fatihah, mudah-mudahan Allah memberikan berkah dan balasan yang lebih baik. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kami kembalikan pada pembawa acara. Dari saya cukup sekian, mohon maaf lahir batin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.